Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 kelas 12 MIPA 6. Di sini kita akan menjelaskan materi tentang interaksi desa dan kota. Yang pertama, ada perbedaan antar desa dan kota. Desa merupakan suatu kesatuan desa yang dihuni atau ditempati oleh sejumlah keluarga, di mana wilayah tersebut memiliki sistem pemerintahan sendiri atau juga dikepalai oleh seorang kepala desa. Sedangkan kota, suatu daerah pemukiman yang terdiri dari bangunan-bangunan rumah secara satu kesatuan tempat tinggal berbagai macam lapisan masyarakat. Kota juga diartikan sebagai suatu daerah pemusatan penduduk dengan angka kepadatan penduduk yang tinggi dan dilengkapi oleh fasilitas-fasilitas modern. Sebagian besar anggota masyarakat kota atau penduduknya memiliki pekerjaan yang di luar pertanian atau di luar sistem agraris. Zona interaksi desa dan kota. Menurut Bintarto 1983, wilayah-wilayah atau zona interaksi adalah sebagai berikut. 1. City diartikan sebagai pusat kota. 2. Suburban atau sub-daerah perkotaan, yaitu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. 3. Suburban fringe, jalur tepi sub-daerah perkotaan, yaitu suatu wilayah yang dilingkari sub-daerah perkotaan. 4. Urban fringe atau jalur tepi daerah perkotaan yang paling luar, yaitu semua batas wilayah terluar suatu kota. 5. Rural urban fringe atau jalur batas desa dan kota, yaitu wilayah yang terletak antara kota dan desa yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Yang keenam, rural merupakan daerah perdesaan. Interaksi desa dengan kota adalah proses hubungan yang bersifat timbal balik antar unsur-unsur yang ada dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung, berita yang didengar, atau surat kabar sehingga melahirkan sebuah gejala baru, baik berupa fisik maupun non-fisik. Manfaat interaksi desa dengan kota. 1. Meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dengan kota, di mana berkat hubungan ini akan terjalin kerjasama dan saling memenuhi kebutuhan penduduk desa maupun kota. 2. Pengetahuan penduduk desa meningkat, karena di perkotaan sudah identik dengan teknologi modern. 3. Dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencaharian penduduk desa, di mana penduduk desa yang awalnya hanya bermata pencaharian itu-itu saja, ketika menjalin hubungan dengan kota, maka ada inovasi baru yang muncul untuk mendirikan usaha atau sejenisnya untuk bermata pencaharian. Untuk selanjutnya ada teori titik henti yang dikemukakan oleh W.J. Reilly, yaitu titik henti suatu wilayah dapat diketahui melalui pendekatan perbandingan antara jarak dua wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Teori ini bisa digunakan untuk menentukan lokasi suatu unit usaha ekonomi seperti pasar, SPBU, dan lain-lain. Menentukan lokasi sarana kesehatan, menentukan lokasi sarana pendidikan. Adapun rumus yang digunakan untuk teori titik henti yaitu TH sama dengan D1 plus akar PA per PB, di mana TH adalah jarak lokasi titik henti, D jarak kedua kota, PA jumlah penduduk terbanyak, dan PB jumlah penduduk sedikit. Berikut adalah contoh soal dari teori titik henti. Kota A berpenduduk 320.000 jiwa dan kota B berpenduduk 20.000 jiwa. Jarak kedua kota tersebut 25 km. Pendirian rumah sakit di antara kedua kota tersebut yang paling tepat adalah pada jarak. Penyelesaian diketahui PA 320.000 jiwa, PB 20.000 jiwa, D 25 km.
TH sama dengan D per 1 plus akar PA per PB. D-nya 25 per 1 plus akar 320 per 20 sama dengan 25 per 1 plus akar 320 dibagi 20, 16. 1 plus akar 16 sama dengan 25 akar 16, 4, jadi 1 plus 4. 20 sama dengan 25 per 5. 25 dibagi 5, 5. Jadi jarak pendirian rumah sakit yang paling tepat adalah pada jarak 5 km dari kota yang paling sedikit penduduknya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.